Laporan praktikum perbandingan jenis air terhadap laju penguapan menggunakan alat evaporasi sederhana. Asnat Kepno dengan NIM 2402005, dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, air merupakan zat yang sangat penting dalam berbagai proses fisik dan kimia termasuk proses penguapan. Laju penguapan air dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, tekanan, luas permukaan, dan komposisi air itu sendiri. Jenis air yang berbeda seperti air murni, air laut, dan air sumur memiliki kandungan zat terlarut yang bervariasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penguapan. Melalui alat evaporasi sederhana, kita dapat mengamati dan membandingkan bagaimana masing-masing jenis air mengalami proses penguapan. Studi ini penting untuk memahami perilaku air dalam kondisi lingkungan berbeda dan aplikasinya dalam bidang pertanian, pengolahan pangan, dan serta konservasi air. Menurut Brown 2013. Selanjutnya, penguapan adalah salah satu proses penting dalam siklus air yang terjadi ketika molekul air berubah dari fase cair menjadi uap. Proses ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, luas permukaan, serta sifat kimia dan fisik dari air itu sendiri. Jenis air yang berbeda seperti air suling, air keran, dan air laut memiliki kandungan zat terlarut yang bervariasi termasuk mineral, garam, dan senyawa organik yang dapat mempengaruhi laju penguapan. Semakin tinggi kandungan zat terlarut, umumnya semakin lambat laju penguapan, karena energi yang dibutuhkan untuk melepaskan molekul air ke udara juga meningkat. Dengan menggunakan alat evaporasi sederhana, perbandingan laju penguapan dari berbagai jenis air dapat diamati secara langsung. Studi ini penting untuk memahami pengaruh kualitas air terhadap efisiensi penguapan yang aplikatif dalam bidang pertanian, pengolahan hasil pertanian, konservasi air, dan pemurnian air, menurut Smith 2010. Tujuan praktikum yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan alat evaporasi sederhana, yang kedua untuk mengetahui perbedaan kecepatan penguapan terhadap jenis air. Alat dan bahan menggunakan 2 kaleng yang sama, 1 sunlight, gelas ukur, gelas beker, penggaris, air 1 ember full. Cara kerja. Jadi, pertama-tama siapkan alat dan bahan. Setelah itu, air yang sudah diisi di ember disiram ke dalam gelas beker sebanyak 1 liter. Lalu setelah diukur disiram di kedua kaleng yang sudah dibawa sefull-fullnya. Setelah itu, kedua kaleng yang sudah diisikan air dijemur di matahari. Sebelum itu, air yang masih jernih di botol satunya masukkan sunlight yang sudah diukur atau isi di gelas ukur, lalu tuangkan semuanya ke dalam kaleng. Oke, setelah itu diukur menggunakan penggaris selama 30 menit sebanyak 5 kali pengecekan. Baik, ini adalah hasil pengukuran kecepatan penguapan menggunakan alat evaporasi sederhana yang dilakukan selama 30 menit sebanyak 5 kali. Oke, jadi pembahasannya adalah hasil pengamatan pada tabel nomor 1 hingga nomor 5 menunjukkan perubahan tinggi permukaan air biasa dan air sabun yang diukur setiap 30 menit selama total waktu 120 menit. Pada awal pengamatan, tinggi air biasa adalah 12,5 cm dan mengalami penurunan bertahap hingga 12,4 cm pada menit ke 120. Sementara itu, air sabun yang awalnya 13 cm turun menjadi 12,9 cm. Penurunan ini mencerminkan terjadinya proses penguapan meskipun laju penguapannya tergolong sangat lambat. Air biasa menunjukkan sedikit penurunan yang konsisten setiap 30 menit, mengindikasikan bahwa proses penguapan terjadi secara bertahap dan stabil. Sebaliknya, air sabun memiliki volume awal lebih tinggi, namun laju penurunan permukaannya juga sangat kecil, yang menunjukkan adanya hambatan terhadap penguapan. Hal ini dapat dijelaskan karena adanya surfaktan dalam sabun yang membentuk lapisan tipis di atas permukaan air. Lapisan ini mengurangi kontak langsung antara air dan udara sehingga menghambat laju penguapan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil ini meliputi suhu lingkungan, kelembapan udara, dan kecepatan angin sekitar alat penguapan. Meskipun tidak dicatat dalam percobaan ini, faktor-faktor tersebut dapat mempercepat atau memperlambat penguapan, namun dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa jenis cairan sangat mempengaruhi kecepatan penguapan.
Air biasa lebih cepat menguap dibandingkan air sabun, menunjukkan bahwa kandungan kimia seperti surfaktan dalam cairan dapat mengurangi laju penguapan meskipun suhu dan waktu pengamatan yang sama. Selain pengaruh jenis cairan, hasil praktikum ini juga menggambarkan pentingnya waktu dalam proses penguapan. Meskipun perubahan tinggi permukaan air tampak kecil, namun dalam jangka waktu yang lebih lama, perbedaan ini akan semakin signifikan. Pengamatan selama 120 menit menunjukkan bahwa laju penguapan pada air biasa cenderung lebih cepat dan stabil. Hal ini berkaitan dengan sifat fisik air murni yang tidak mengandung zat penghambat. Sebaliknya, air sabun memiliki komponen tambahan yang tidak hanya mengubah tegangan permukaan, tetapi juga meningkatkan viskositas larutan sehingga pergerakan molekul air menuju permukaan menjadi lebih lambat. Pengamatan ini mengandung atau mendukung konsep dasar dalam agroklimatologi, yaitu bahwa penguapan merupakan salah satu proses penting yang dipengaruhi oleh karakteristik fisik air, kondisi atmosfer, serta keberadaan zat tambahan. Dalam konteks pertanian, pemahaman terhadap laju penguapan sangat penting untuk pengelolaan irigasi, pemupukan, dan efisiensi penggunaan air dalam lahan pertanian. Kesimpulan dapat disimpulkan dari hasil praktikum menunjukkan bahwa jenis air berpengaruh terhadap laju penguapan berdasarkan pengamatan selama 120 menit menggunakan alat evaporasi sederhana. Air biasa mengalami penurunan tinggi permukaan dari 12,5 cm menjadi 12,4 cm, sedangkan air sabun dari 13 cm menjadi 12,9 cm. Meskipun perbedaan tampak kecil, air biasa menguap sedikit lebih cepat dibandingkan air sabun. Hal ini disebabkan oleh adanya surfaktan dalam sabun yang membentuk lapisan tipis di permukaan air dan menghambat kontak langsung dengan udara sehingga memperlambat proses penguapan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa air murni lebih cepat menguap dibandingkan air yang mengandung zat tambahan. Dan komposisi kimia suatu cairan merupakan faktor penting dalam menentukan laju penguapan yang relevan dalam konteks pengelolaan air di bidang agroklimatologi.